فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. عند حنفي اقرأ الحديث. Nah, barakallahu fiikum. Iqra'u. Nah, barakallahu fiikum. Sekarang kita masuk pada hadis berikutnya. Qala Syekhuna Yahya Al-Hajuri hafizahullahu taala, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu kana idza awa ila firashihi qala Allahumma rabbas samawati wa rabbal ardi wa rabbal arshil azim Rabbana wa rabba kulli syai'. Al-hadis. Ini termasuk doa yang cukup panjang ikhwan pada doa sebelum tidur. Dan saya yakin ini lebih sedikit yang mengamalkannya. Oleh karena itulah, karena sedikit yang mengamalkannya, hendaknya dorongan bagi kita untuk beramal dengan apa yang termaktub dalam hadis ini harus lebih kuat. Kenapa? Karena terkandung padanya beramal dengan sunnah dan sekaligus pahala menghidupkan sunnah yang banyak manusia meninggalkan. Baik. Perhatikan lafaz hadis ini satu persatu. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau dulu apabila beranjak menuju pembaringan beliau mengucapkan Allahumma rabbas samawati wa rabbal ardi wa rabbal arshil azim. Ya Allah, Rabb, pencipta, pemilik dan pengatur langit-langit yang tujuh. Serta Rabb, karena makna Rabb itu adalah zat yang memiliki sifat rububiyah. Dan sifat rububiyah Allah Subhanahu wa taala berporos pada tiga hal pokok, yaitu al-khalqu wal mulku wat tadbir, penciptaan, penguasaan dan pengaturan. Semua hal-hal yang terkait rububiyah Allah tidak keluar dari salah satu tiga ini. Memberi rezeki,
Nah, kembali kepada tadbir, pengaturan. Ada yang sakit, ada yang sehat. Ini juga kembali kepada pengaturan. Nah, ini cakupan makna ar-Rabb. Apa 3 sifat pokok yang tercakup dalam sifat rububiyah? Ali? Jangan kaget. Ini penting untuk diingat. Karena sifat rububiyah Allah terkandung padanya 3 sifat pokok. Apa tadi? Indah ya Abdul Hamid. Al-khalqu wal mulku wat tadbir. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca setelah menyebutkan Allahumma rabbas samawati wa rabbal ardi. Ya Allah, wahai Rabb, pencipta, pemilik dan pengatur langit-langit serta bumi dan arsy yang agung. Wa rabbal arsyil azim. Disebutkan 3 makhluk ini, ikhwan, langit-langit dan bumi, kemudian arsy. Dikarenakan keagungan makhluk-makhluk tersebut juga besarnya, serta banyaknya ayat-ayat yang sangat jelas yang menunjukkan tentang keesaan dan kekuasaan Allah tabaraka wa ta'ala. Nah, baik. Maka setelah menyebutkan secara khusus, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan secara umum, Rabbana wa Rabba kulli syai. Wahai Rabb kami dan Rabb segala sesuatu. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala katakan di ayat pertama pada surat Al-Fatihah, apa bunyinya Abdullah? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Rabbul Alamin, Rabb semesta alam, dan kullu ma siwallah fahuwa alam. Segala sesuatu selain Allah itu adalah alam, yaitu makhluk. Falikal habbi wan nawa, zat yang telah memecah biji-bijian secara umum dan membelah biji kurma secara khusus. Maksudnya apa? Di sini disebutkan di antara sifat rububiyah Allah Subhanahu wa taala, dialah yang menumbuhkan segala tumbuh-tumbuhan. Dari sesuatu yang berupa biji kemudian berkecambah, terbelah biji itu. Sekeras apapun biji itu, akhwan, nah, Allah Subhanahu wa taala ketika menghendaki untuk terbelah kemudian tumbuh darinya akar, maka mesti akan terjadi. Nah, antum perhatikan biji kacang itu, kacang hijau, keras. Nah, seperti sesuatu yang mati, seperti batu. Tapi ketika Allah menghendaki untuk tumbuh, maka terbelah menjadi kecambah. Dan semua biji-bijian, bahkan biji kurma. Nah, yang kalau kita gigit, nah, sangat keras. Tapi Allah Subhanahu wa taala tumbuhkan darinya, ketika Allah Subhanahu wa taala menghendaki. Nah, di sini juga tawassul dengan sifat rububiyah Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah lah yang menumbuhkan segala sesuatu yang tumbuh di muka bumi ini, kehidupan yang zahir. Kemudian setelahnya menyebutkan sifat Allah Subhanahu wa taala juga wa munzilat Taurati wal Injili wal Furqan, dan zat yang telah menurunkan Taurat, Injil dan Al-Furqan, kitab dari kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala yang utama. Taurat yang diturunkan kepada siapa? Umar.
Nabi Musa alaihi salam, nabi yang paling utama dari kalangan Bani Israel. Injil diturunkan kepada siapa? Indak Hamzah. Hamzah kelewatan karena tertutup Kashfi ini. Injil diturunkan kepada siapa? Nabi Allah Isa. Kemudian Al-Furqan diturunkan kepada siapa? Ubadah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nama lain dari Al-Qur'an. Taib. Tabarakalladzi nazzala al-furqana 'ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Nah, ini 3 kitab dari kitab-kitab yang Allah turunkan. Dikhususkan akhwan karena keutamaannya dibandingkan dengan kitab-kitab Allah yang lain. Dan setiap rasul diturunkan kepadanya kitab. Jadi kitab yang turun itu bukan hanya 4, Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran, tapi banyak akhwan. Cuman yang kita ketahui namanya 4 ini. Apa dalil bahwasanya setiap rasul diturunkan kepadanya Alkitab? Badri. Setiap rasul diturunkan kepadanya Alkitab. Berarti jumlah kitab yang Allah turunkan ya seperti yang berarti kita ketahui sejumlah para rasul. Laqad arsalna rusulana bil bayyinat wa anzalna ma'ahumul kitaba wal mizan. Sungguh telah kami utus para rasul-rasul kami dengan membawa bukti-bukti dan kami turunkan kepada mereka Alkitab dan Al-Mizan. Ayat ini akhwan dijadikan dalil oleh para ulama bahwasanya semua para rasul diturunkan kepada mereka Alkitab. Tapi ada yang kita ketahui namanya dan yang tidak kita ketahui lebih banyak. Tapi kita yakin Allah turunkan kepada setiap rasul itu kitab. A'udzu bika min syarri kulli syai'in anta akhidun binasiyati. Setelah tawassul dengan menyebutkan nama dan sifat-sifat Allah. Tawassul dengan nama Allah dan sifat uluhiyah Allah serta sifat rububiyah Allah. Kemudian memohon, a'udzu bika min syarri kulli syai'in anta akhidun binasiyati. Disimak Umar. Kalau tidak berdiri. Aku meminta perlindungan kepadamu dari semua keburukan. Min syarri kulli syai', dari keburukan segala sesuatu yang engkau memegang ubun-ubunnya. Maksudnya apa akhwan? Yaitu dari semua kejelekan makhluk-makhluk yang semua keadaan makhluk tersebut Allah yang mengaturnya. Anta akhidun binasiyati. Baik. Karena Allah Subhanahu wa taala yang memegang ubun-ubun mereka, maksudnya yang mengatur mereka semua. Tidak ada yang bisa luput dari pengaturan Allah dan kekuasaan Allah. Berarti ketika kita minta perlindungan, ya mintalah perlindungan kepada Zat yang maha kuasa dan perkasa seperti ini. Karena sekuat apapun makhluk, dia lemah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma antal awwalu falaysa qablaka syai' wa antal akhiru falaysa ba'daka syai'. Ya Allah, sungguhnya Engkau adalah al-awwal, Zat yang maha pertama.
yang pertama kali. Naam. Maksudnya apa? Maksud al-awwal yaitu yang tidak didahului dengan ketiadaan. Antal awal. Apa tadi maksud al-awwal? Indak ya Samin Abdullah. Antal awal. Al-awwal di antara nama dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala, yaitu zat yang maha terdahulu. Zat yang maha terdahulu. Berbeda dengan kita yang diawali dengan ketiadaan, sebelumnya tidak ada, kemudian Allah ciptakan. Wa antal akhir, dan engkau adalah al-akhir. Ini juga nama dari nama-nama Allah, al-akhir. Yang maksudnya adalah engkau adalah zat yang maha kekal. Berbeda dengan manusia yang mengalami kematian. Apa makna al-akhir tadi? Indak Hakif? Antum di belakang Abdullah Samin ya kelep, enggak kelihatan apa. Sebagian memang sengaja bersembunyi. Sengaja bersembunyi belakang orang yang gede, yang punggungnya lebar biar enggak kelihatan. Nah, apa? Zat yang maha kekal. Baik. Wa anta adh-dhahir falaysa fawqaka syai'. Dan engkau adalah adh-dhahir. Apa makna adh-dhahir? Diterjemah tafsirkan oleh Nabi setelahnya, falaisa fawqaka syai', tidak ada yang di atasmu sesuatu pun. Berarti mana adz-dzahir apa? Yaitu zat yang maha tinggi, sehingga tidak ada sesuatu pun yang di atasmu ya Allah. Kenapa? Karena Allah yang maha tinggi. Sebagaimana al-awwal ditafsirkan oleh Nabi, falaisa qablaka syai', engkau adalah zat yang terdahulu, yang tidak ada sesuatu pun sebelummu ya Allah. Dan engkau adalah al-akhir, zat yang kekal, yang tidak ada setelahmu sesuatu pun ya Allah. Naam, karena semua perkara naam itu mengalami apa? Mengalami al-adam, mengalami ketiadaan. Baik sebelumnya semuanya tidak ada, kemudian Allah ciptakan. Dan akan berakhir dengan ketiadaan kecuali makhluk-makhluk yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki untuk kekal. Cuman kekekalan makhluk ini kekekalan yang Allah kehendaki, tidak sama dengan kekekalan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Wa antal batin falaysa dunaka syai', dan engkau adalah al-batin. Apa makna al-batin? Zat yang maha dekat, sehingga tidak ada sesuatu pun yang lebih dekat daripada engkau ya Allah terhadap hamba-hambanya. Ini makna yang benar tentang 4 nama tadi akhwan. Al-awwal, al-akhir, al-zahir, al-batin. Ini juga pentingnya memaknakan nama-nama tersebut sesuai dengan penafsiran Nabi. Karena sebagian saya pernah membaca penerjemah mengartikan zahir yang maha nampak, al-batin yang apa, maha tersembunyi atau apa. Ini keliru, menunjukkan, menafsirkan atau mengartikan hanya sekedar melihat di kamus. Padahal itu nama di antara nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang wajib atas kita semua untuk mengembalikan maknanya kepada penafsiran Nabi jika memang datang penafsiran dari Nabi. Dan di sini sangat jelas penafsiran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, makna al-zahir falaysa fawqaka syai' wal batin falaysa dunaka syai'. Berarti di sini
Nah, disebutkan sifat kesempurnaan hidup Allah Subhanahu wa taala di mana Allah itu Al-Hayyu, zat yang maha hidup dengan kehidupan yang sempurna. Tidak diawali dengan ketiadaan dan tidak diakhiri dengan kematian. Berbeda dengan makhluk. Kemudian juga disebutkan dua sifat yang menunjukkan sifat apa? Sifat ihatah. Allah melingkupi semua hambanya, di mana Allah Subhanahu wa taala maha tinggi di atas semua hamba, tapi di sisi yang lain Dia adalah zat yang maha dekat dengan para hamba. Maksudnya maha dekat yaitu dekat pengawasannya. Nah, tidak ada satupun yang luput dari pengawasan Allah. Tidak ada satupun yang luput dari penglihatan dan pendengaran Allah. Kemudian juga di sana ada kedekatan yang khusus, karena dekatnya Allah dengan hamba ada dua jenis. Al-qurb al-'am, itu melingkupi semua makhluk, dan al-qurbul khas, kedekatan yang khusus yang bermakna an-nusrah, an-nasru wa ta'id, pertolongan dan pembelaan dari Allah itu hanya diberikan kepada orang-orang yang beriman. Nah, setelah itu memohon iqdi 'anna ad-daina wa aghnina minal faqr. Ya Allah, lunaskanlah hutang-hutang kami dan berikanlah kepada kami kecukupan dari kefakiran. Maka ini termasuk doa sebelum tidur, ikhwan, yang sangat cocok bagi orang-orang yang memiliki hutang, yang kalau mau tidur bingung mikir utangnya mau lunasnya kapan. Baik, dan di antara kesesuaian doa ini ikhwan disebutkannya hutang dalam doa sebelum tidur. Kenapa? Karena hutang biasanya bikin orang tidak nyenyak tidur. Baik, mau tidur miring kanan ingat hutangnya, tidur miring kiri ingat hutangnya, tidur telentang ingat hutangnya, enggak jadi tidur. Ini yang normal. Tapi sebagian orang tidak peduli hutangnya numpuk, tidur nyenyak saja. Padahal para ulama menyebutkan disebutkannya hutang di sini minta agar hutang bisa dilunasi, bisa terlunasi dengan pertolongan Allah. Ini juga penting, kawan. Karena apa? Perkara melunasi hutang ini semata-mata bukan karena kemampuan kita berbisnis, kemampuan kita berdagang. Tapi apa? Minta taufik kepada Allah untuk bisa melunasi. Maka ini sekaligus jawaban bagi sebagian yang bertanya tentang doa agar bisa terlunasi hutangnya. Maka saya nasihatkan untuk mengamalkan doa ini sebelum tidur. Iqdi 'anna ad-daina wa aghnina minal faqr. Baik. Ya Allah, lunaskanlah hutang-hutang kami dan berilah kecukupan kepada kami dari kefakiran, agar terentas dari kefakiran. Engkau menghadapi berbagai macam masalah, banyak hutang, kemudian juga kefakiran. Di antara sebab untuk bisa terentas dari hal tersebut adalah dengan mengamalkan sunnah Rasulullah SAW ini, akhwan. Yakin kalau seorang betul-betul ihtisab dan berharap dengan kuat dalam doa, Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakan persangkaan hambanya. Baik. Maka doa ini juga jangan sampai lalai. Dan juga walaupun seorang tidak punya hutang, ikhwan, karena makna wa aghnina minal faqr ini makna yang luas. Agar kita diberi kecukupan dari kefakiran. Jangan sampai tertimpa kefakiran yang menjadikan dia harus menengadahkan tangannya kepada manusia minta-minta wal iyadzu billah. Tapi ketika seorang tercukupi dan terbebas dari minta-minta, Allah Subhanahu wa taala muliakan dia dengan iffah, dengan kehormatan diri. Baik.
Dan juga di sini tanbih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang apa? Tentang perkara hutang. Untuk seseorang memikirkan hutangnya. Memikirkan hutangnya agar segera Allah Subhanahu wa taala berikan taufik untuk bisa melunasinya. Tayyib, barakallahu fikum. Doa yang agung. Nasallallahu at-taufiq was sadad walhamdulillahirabbil alamin.